Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan sekalian, yang saya hormati, saya cintai. Jadi kalau diajak bicara reformasi Polri ini berangkat dari sudut mana kan? Karena reformasi Polri mulai dilahirkan sejak terbitnya TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Kemudian lahir Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002. Nah, di sini kemudian dibuat kebijakan nasionalnya adalah reformasi di bidang instrumental, kemudian reformasi di bidang struktural, dan terakhir reformasi di bidang kultural. Dan itu berjalan sudah lebih dari 2 dekade. Tiba-tiba saat ini dengan perkembangan situasi bermacam-macam lah, tapi yang dirasakan sejak 2014 atau 15 sampai saat ini, sampai istilah-istilah yang kadang-kadang bagi para penapiran ini menyakitkan juga. Ada sebutan partai coklat. Kenapa sampai sebutan partai coklat? Jadi ada rekan saya juga, Irjen Napoleon, mengatakan bubarkan partai coklat. Bubarkan maksudnya jangan ada lagi partai coklat, ya, kembalikan kepada Polri secara utuh. Dari kalimatnya waktu di depan KPK itu, bubarkan Samsat, selamatkan Ya. Polri. Nah, kalimat itu. Jadi disambung itu, jangan dipecah gitu. Jadi seolah bubarkan polisi itu bukan seperti itu ya. Jadi istilah partai coklat harus hilang dari sebutan di kepolisian. Jadi kondisi sekarang ini ya, tidak lepas dari apa yang terjadi di masyarakat yang merasa tidak puas. Tugas polisi di seluruh dunia sama, yaitu melindungi dan melayani. Kalau di Indonesia ada mengayomi. Sebenarnya mengayomi juga bagian daripada melindungi. Ya, karena mengayomi itu biasanya dalam lambangnya Kementerian Hukum itu mengayomi, soalnya dalam criminal justice system ada penegak hukum ditambah mengayomi. Tapi itu cukup dengan melindungi dan melayani. Kemudian dalam tugas apa? Memelihara Kamtipmas itu mencegah jangan sampai ada terjadi kejahatan yang menimpa warga negara, dan kalau memang itu tidak bisa diatasi, baru dilakukan penegakan hukum. Jadi sejak zaman dulu kalau mencari polisi yang berprestasi ini susah. Yang mudah dicari adalah reserse, karena pasti ada laporan polisi, kemudian ditangani, ditangkap pelakunya, diajukan ke pengadilan, difonis. Nah itu crime clearance, itu penyelesaian perkara itu dianggap prestasi. Ya, tapi kalau Sabara patroli jalan kaki, jalan Sudirman Tamrin itu dianggap prestasi di mana? Prestasi Sabara adalah tidak ada kejahatan. Ya. Misalnya semua anggota Sabara kalau berangkat ke kantor naik bis kota dulu, supaya tidak ada copet bis kota. Itu aman berarti. Kalau angka copet bis kota menurun berarti Sabara berhasil. Tapi itu harus dilakukan suatu penelitian. Ya. Nah, perkembangan waktu di sini sampai tahun saat ini, ya, seolah penyelesaian perkara itu menjadi prestasi luar biasa bagi anggota Polri. Makanya terbit waktu itu ada surat edaran Kapolri tahun 2018, ya, lupa nomornya. Kemudian dibuat peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Nah, penyidikan tindak pidana itu kalau ada laporan tidak langsung diterbitkan SPDP atau surat perintah dimulai penyidikan, tapi surat perintah penyelidikan. Nah, ini juga masalah baru. Seharusnya setiap ada laporan polisi, ya, bukan Dumas. Kalau ada peristiwa diduga kejahatan atau tindak pidana, itu laporannya adalah laporan polisi. Baik berupa laporan atau pengaduan. Pengaduan itu bukan Dumas, pengaduan itu delik aduan. Misalnya ada perzinahan, ada pencurian dalam keluarga, itu pengaduan namanya. Tapi sebenarnya itu peristiwa pidana. Ya. Nah, itu langsung terbit SPDP. Setelah dibuatkan laporan polisi, terbit SPDP. SPDP adalah surat perintah dimulai penyidikan. Nah, surat perintah dimulai penyidikan itu langsung dikirim ke jaksa.
jaksa sudah tahu ini ada perkara di tangan polisi. Nah, dari SPDP tadi baru dikeluarkan surat-surat perintah apa penyidikan dan sebagainya. Karena penyidik itu nanti akan dibantu oleh penyidik pembantu dan penyelidik. Jadi kalau sekarang istilahnya ada SP2 lidik, itu tidak diatur di KUHP, tidak diatur di Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Nah, saya membaca bahwa peraturan Kapolri tersebut adalah untuk menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui SP2 lidik ini meningkat. Ya, jadi ini mungkin nanti bagian dari tim internal Polri kalau ingin mengevaluasi seperti ini, itu bagian daripada meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat pencari keadilan ini merasa puas. Kalau sekarang diterbitkan SP2 lidik, mereka bingung mengajukan pra peradilan tidak bisa. Nah, perkara ini apakah bisa dilaporkan lagi? Kemudian nanti ada pendapat lagi, wah itu nggak bisa karena udah dilaporkan polisi. Nah, ini kunci. Ya, kalau udah kunci kan susah nih. Nah, ini perlu ditinjau kembali. Nah, kemudian itu contoh dalam penegakan hukum ya. Nah, kemudian penggunaan kata-kata ahli. Ini penegakan hukum dulu ya, yang mudah berhubungan dengan saya. Alat bukti pasal 184 hukum acara pidana disebutkan ada 5 keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa. Nah, saat KUHP itu lahir tahun 81, ya, itu keterangan ahli itu dengan keterangan saksi kan kenapa masuk dalam pasal 184? Keterangan saksi adalah yang melihat, mendengar, mengalami. Tapi kalau ahli, keterangan ahli itu biasanya berkaitan dengan laboratorium forensik, kegiatan dengan mayat, visum dan sebagainya. Ya, di situ. Nah, ini berkembang. Ahli itu seolah ada ahli pidana. Jadi dalam penyidikan awal sudah ada mendatangkan pakar pidana disebut ahli pidana. Di seluruh dunia tidak ada ahli pidana. Mana ada dosen hukum pidana, seorang profesor dokter mendapat sertifikat pidana, kan nggak ada. Nah, ini juga sudah mulai agak mengarah ke hal yang tidak bagus lah. Ya. Sehingga menurut saya ini pun perlu diluruskan. Jadi polisi itu harus dididik benar-benar pintar. Jangan untuk menentukan pasal supaya seseorang bisa diproses pidana dan ditahan, itu seharusnya diundang, ya, diundang seorang profesor doktor dari perguruan tinggi untuk menjadi saksi pidana. Itu nggak boleh, ya, itu harus tegas dijelaskan, ya. Jadi hal-hal seperti itu tadi harus diperbaiki. Nah, apa beda keterangan saksi dan keterangan ahli di hukum acara pidana tadi? Kalau saksi itu diperiksa oleh pemeriksa, penyidik atau penyidik pembantu. Ya. Tapi kalau ahli tidak pernah diperiksa oleh penyidik. Karena ahli akan dikirimi barang bukti, kemudian berita acara, dikirim ke kantornya ahli, di sana dibuka lagi, diperiksa menurut keahliannya, dibuatkan berita acara, dikirim kembali ke penyidik. Itu harus dibedakan di situ, ya. Itu sudah mulai menurut saya banyak penyimpangan, ya. Nah, ini salah satu penegakan hukum yang kemudian harus bisa diperbaiki oleh Polri ke depan. Kemudian yang ketiga, masyarakat yang mengadu ke polisi itu adalah nasabahnya polisi. Jadi kalau dia menanyakan perkara saya sampai jauh mana Pak, itu harus bisa dijawab. Makanya saya katakan mengapa laporan polisi tidak masuk dalam sistem informasi penelusuran perkara yang dimiliki oleh Kementerian Hukum. Jadi setiap laporan polisi masuk dalam sistem informasi penelusuran perkara SIPP. Sehingga setiap orang yang mempunyai laporan polisi, membuat laporan polisi bisa ngecek dari situ saja perkara saya sampai sejauh mana. Jadi tidak perlu pakai SP2HP harus bikin permohonan lagi, ya. Itu bagian dari reformasi kalau akan dilakukan oleh dalam rangka penegakan hukum. Kemudian yang dibilang pemeliharaan kamtipmas misalnya gitu, patroli jalan kaki. Masyarakat sekarang
sepertinya kok tidak pernah ketemu polisi naik Transjakarta. Ya, masyarakat pengen bicara sama polisi ya. Kemudian naik MRT tidak ada, ya kan? Naik LRT juga tidak ada. Ya, ya bukan hanya polisi lah, jaksa juga saya tidak ada. Ya, semuanya berkendara, sehingga kesannya hubungan polisi dengan masyarakat jauh. Ya. Saya dulu waktu masih Letnan 2, ya, kalau ke kantor di Polda Metro waktu itu, saya naik bis kota, bis PPD dulu. Ya. Dari mana? Dari daerah Pramuka itu Utan Kayu Manis. 108. Nah, naik dari situ, kemudian saya mau bayar sama kondektor dilarang. Oh, jangan Pak. Kami bersyukur ada polisi, nah ini copet tidak ada yang masuk di bis kami. Ya, jadi pulang pergi naik bis di situ. Nah, ini mungkin perlu diberdayakan kembali. Ya. Kemudian misalnya patroli kendaraan, ya kan? Apakah ini sudah dibuat aturan misalnya gini? Polisi kalau patroli itu tidak hanya muter-muter saja, tapi dia punya waktu kapan sekolah itu masuk ke jam pelajaran akan dimulai. Orang berdatangan ke sekolah itu polisi sudah ada di situ, turun bicara sama menegur lah sama anak-anak kecil, orang-orang yang ada sekolah, terus hati-hati ya gitu. Nanti pada saat sekolah bubar, polisi ada di situ lagi. Ya. Jadi bukan hanya patroli muter-muter, bukan. Ya. Jadi apa ya, berjalan, bicara, kemudian komunikasi, menyapa. Ya. Dan seperti itu. Nah mungkin hal-hal kecil ini yang mungkin sekarang dirasakan hilang, akhirnya merasakan begitu ada sedikit kejadian yang kira-kira dilakukan oleh anggota Polri kurang berkenan, itu di masyarakat tuh suaranya udah negatif terus seperti itu. Ya. Nah kemudian itu berkaitan tugas-tugas, masih banyak tugas kalau mau diinventarisir, tapi saya mungkin nggak bisa menginventarisir terlalu banyak. Tapi yang jelas sekarang masalah kepemimpinan. Ya. Jadi saya tahun 95 melihat bahwa ada tendensi mantan ajudan itu selalu berpikir harus jadi Kapolri. Ya. Sehingga ajudan presiden itu menjadi tempat yang kira-kira diincar. Wah itu harus bisa ke situ dengan cara apapun. Ya. Tapi itu tidak sehat. Presiden, siapapun presiden harus percaya bahwa Polri itu adalah Satya Prabu, setia kepada negara dan pimpinan negara. Jadi yang setia kepada pimpinan negara bukan hanya ajudan presiden. Siapapun jadi Kapolri itu adalah setia kepada negara dan pimpinan negara. Itu presiden harus yakin. Jangan diambil dari, wah saya presiden dari Bupati Bupati Rembang misalnya, nanti jadi Panglima Dandim Rembang, nanti jadi Kapolres Rembang, semua jangan, itu nggak bagus. Ya, harus berpikir Indonesia seperti itu. Nah, saya lihat Pak Prabowo Subianto nggak melihat saya nggak seperti itu ya, Presiden sekarang. Tapi itu terjadi 2015. Ya. Undang-undang menyatakan di penjelasan Kapolri itu dipilih dari perwira senior lah, tertinggi. Ya, jadi sejak tahun 2000 itu reformasi, ada Pak Kapolri mulai dari ini Pak Bimantoro yang AKP pertama dulu, kemudian ada Pak Dai Bakhtiar di situ, ada Pak Herudin juga pernah ada, terus ada Pak Tanto, Pak Bambang Indarso, Pak Timur dan sebagainya sampai sekarang ini. Itu rata-rata menjabat ya hanya 2 tahun setengah, 3 tahun lebih sedikit. Ya. Jadi kita pengen kesempatan dipimpin oleh Kapolri yang ya mungkin punya seni kepemimpinan berbeda. Kalau dilihat otaknya AKBRI dari pertama sampai sekarang sama lah. Yang pinter sekali nonjol juga tidak ada, yang bodoh sekali juga tidak ada. Semua hampir sama. Yang berbeda di seni kepemimpinan. Jadi saya dengan junior saya yang sekarang misalnya dengan Pak Listio yang gak beda jauh. Ya. Makanya saya
persen ke depan ya mudah-mudahan jangan lagi pekerjaan ajudan seperti zaman Pak Harto dulu. Saya lihat ajudan tuh begitu selesai paling tinggi jadi Kapolri Bogor, ya kan? Nggak ada yang terlalu tinggi. Ya. Setelah kesini aja mungkin ada Pak Tanto di situ ya. Nah ini kemudian jadi suatu apa, kompetisi yang kurang sehat menurut saya. Nah, kemudian berkaitan dengan penugasan, ya. Penugasan ini yang dulu belum tentu jelek lah. Misalnya begini, seperti sekarang kita lihat banyak yang penugasan di luar kepolisian, gitu. Ya. Apakah ini positif atau negatif itu aja. Jadi disiplin kepangkatan itu juga harus dipertahankan oleh Polri. Jadi piramida kepangkatan itu, jenderal di polisi itu hanya ada satu, Kapolri dan mantan Kapolri. Itu sebenarnya harga mati, jangan sampai dirubah-rubah. Kecuali ada penghargaan khusus misalnya. Nah, sekarang pun saya lihat banyak kehormatan ya. Mungkin harus ada ya yang luar biasa, misalnya apa? Ya seorang Wakapolri memimpin apa tugas langsung ke Papa, kemudian ditembak mati, nah, itu kenaikan pangkat luar biasa anumerta tapi. Dan ini harus dijaga. Nah, sekarang banyak yang mutasi ke luar Polri tapi naik pangkat gitu. Nah, apakah itu sebutannya tetap pakai jenderal tapi pakai polisi, atau jenderal tapi pakai nama kementerian di situ? Nah ini juga harus ditertibkan. Jadi jangan sampai kelihatan ada polisi yang naik pangkat di luar organisasi, nanti begitu organisasi tadi selesai dikembalikan ke polisi, yang di dalam ini sudah nunggu ini banyak. Kedorong-dorong lagi gitu loh. Nah, ini tidak sehat. Ya. Kalau memang mau keluar ya kembali ke undang-undang, berarti alih status di situ. Ya. Jangan dipaksakan udah keluar naik pangkat di situ, yang di dalam yang kasihan. Ya. Kemudian kalau berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian ke depan ya, kalau banyak diskusi, saya berharap polisi jangan sampai dipecah-pecah. Polisi tetap utuh seperti sekarang ini. Ya. Ada isu-isu macam-macam lah, katanya akan masuk ke mana? Ada masuk ke Bakam lah, ada masuk. Itu saya rasa isu-isu sesat menurut saya. Ya. Karena untuk reformasi Polri dulu aja menggunakan TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Ya. Kalau polisi sekarang dirubah pakai ketentuan apa perubahan lembaga negara bukan hal yang mudah. Ya. Bagi saya mungkin pekerjaan-pekerjaan di polisi ini perlu ditingkatkan. Saya ingat waktu jabatan Kapolri pegang Pak Dai Batiar itu, jabatan fungsional ditingkatkan. Jadi misalnya bintang 3. Kalau memang ingin bintang 3 banyak, ya saya sering bicara, semua Kapolda bintang 3 kan aja. 38 Kapolda bintang 3. Ya, tapi di situ ada bintang 3 yang memang promosi, dari bintang 2 jabat situ naik bintang 3, atau bintang 3 pemantapan. Misalnya Kapolda Aceh, Kapolda Sumatera Utara, Kapolda Dalam Jawa kecuali Jogja sama Banten misalnya, Kapolda Sulawesi Selatan, Bali, Papua, Ambon misalnya, itu bisa harus diisi orang bintang 3 yang sudah jadi bintang 3 ke situ. Kemudian ditambah misalnya Gubernur Akpol bintang 3, Kepala Penelitian Pengembangan bintang 3. Litbang Polri ini harusnya dibesarkan, karena itu menilai nanti kendaraan apa nih, rantis apa yang perlu dibeli yang bagus gitu, itu Litbang di situ. Kemudian jabatan fungsional, dosen, PDS Suara, sampai bintang 3 nggak apa-apa, tapi di polisi. Ya, jadi nggak perlu lagi saya mau naik bintang 2 mau bintang kemana lagi, ya di situ saja jabatan fungsional. Gaji sama, tunjangan jabatan sama, tunjangan kinerja juga sama. Apa yang mau dicari? Ya. Nah, seperti ini mungkin nanti harus bisa diciptakan ke depan sehingga
tidak ada lagi keinginan untuk cari pangkat atau jabatan lagi keluar struktur Polri. Kalau keluar kembali lagi harus taat pada undang-undang, yaitu alih status. Nah, yang terakhir fungsi pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini saya lihat beberapa jabatan sudah naik bintang 3, Brimob, ya kan? Terus tambah apa lagi gitu, banyak lah. Asisten utama 2 nambah kan. Ya. Propam harus bintang 3. Dan yang tugas di Propam nggak usah pindah-pindah selama dia tugas di polisi. Dia benar-benar bisa menguasai tugasnya dan tidak ada rasa sungkan kalau dia sedang bertugas. Karena dia tidak perlu mikir saya harus jadi Kapolres mana, nggak usah. Sama aja tugas di mana-mana sama. Ya. Kenapa Propam bintang 3? Nah, ini nanti harus bikin peraturan pemerintah untuk penjabaran undang-undang tadi, yaitu kalau ada dugaan seorang Kapolri melanggar etika profesi, ya, dia bisa bertindak dengan dinaikkan pangkat menjadi jenderal lokal, sementara menangani pelanggaran etika profesi Kapolri. Ya. Jadi tidak ragu-ragu di situ. Kenaikan pangkatnya itu kewenangan siapa? Presiden. Lokal ya. Ya sama, kalau misalnya ada brigjen yang meninggal dunia, inspektur Polri ada brigjen tapi tidak ada kolonel pakai brigjen lokal, itu kembali ke pangkat lama lagi. Ya. Seperti itu. Nah, ini ketentuan untuk kalau misalnya pimpinan Polri melanggar etika profesi ini belum ada. Nah, ini harus dibuat peraturannya untuk membentuk Propam bintang 3 sehingga Propam itu ya Kapolri pun merasa ya jenderal muda, bukan sama-sama jenderal gitu. Suatu saat bisa jadi jenderal yang sama tapi lokal gitu. Nah, ini ke depan yang satu lagi perlu ditambahkan adalah selain Dewan Kode Etik itu ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan Polri. Dewan Kehormatan Polri ini tidak harus menunggu sidang kode etik. Ada yang mulai sidang kode etik, kemudian sidang kode etik itu keputusan tertingginya adalah menyatakan polisi tidak layak. Nah, kalau polisi menyatakan tidak layak, diusulkan PTDH. Nah, diusulkan tidak PTDH karena tidak layak itu harus diproses oleh komisi Dewan Kehormatan Polri. Ini mungkin harus diciptakan Dewan Kehormatan ini bisa untuk menangani perwira di tingkat Mabes Polri, brigadir dan pangkalan juga di tiap-tiap Polda. Ya. Jadi kalau misalnya gini, ada anggota tidak masuk 30 hari. Masa 30 hari lah, 20 hari. Dia sudah korupsi waktu berapa jam kerja. Tidak perlu dicari sidang kode etik. Dengan daftar absen aja diusulkan ke Dewan Kehormatan, dianggap tidak layak, langsung di PTDH. Pemberhentian dengan tidak hormat. Langsung. Makanya pelajaran kepropaman ini harus diberikan di awal di pendidikan. Jadi setiap anggota polisi wajib tahu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan sebagai anggota Polri. Jadi kalau suatu saat dia bolos 30 hari atau bolos 5 hari, nah, berarti tahu PTDH itu sudah risiko yang harus dia terima. Ya. Jadi kalau tarik menarik antara polisi mau di bawah kementerian dan sebagainya, kita lihat sejarahnya saja, Pak. Tahun 46 keluar dari Kementerian Dalam Negeri. Ya, kan? Kalau sekarang ada polisi masukkan ke Kemendagri, nanti yang terjadi menteri di TP ini mau masuk Kapolda bisa nggak, mau masuk sekolah bisa. Budaya Indonesia-nya begitu, Pak. Bukan budaya Polri. Tuh. Ya. Jadi kita mau kembali fokus saja. Saya tidak belain Polri, tidak mengatakan itu pertanyaan itu ya kurang pas bukan juga gini. Dulu ada pembicaraan saya waktu itu masih bintang 1 untuk melakukan sedikit kayak reformasi sedikit, Pak. Jadi gini,
muatan tugas yang dibebankan pada Polri oleh undang-undang, yaitu sebagai pelindung, pengayom, pelayan, pemelihara Kamtibmas dan penegak hukum ini, ya, siapa yang membidani? Di polisi siapa? Apakah kalau Kamtibmas itu kabarkam, apa bilang penegak hukum itu kabar eskrim? Ya, kalau bilang linium yang ini kira-kira apa ya? Kita ada kabar intelkam dan sebagainya. Tapi yang otaknya di situ membidani itu siapa? Nggak ada. Ya. Nah, kita kalau lihat perbandingan dengan TNI, ada Mabes TNI, ya, Panglima, Langsung Pastaf Angkatan, terus ada Menhan. Menhan itu bicara tentang strategi pertahanan, strategi Polhan dan sebagainya. Itu benar-benar strategi, budgetnya berapa atau anggarannya, kemudian bagaimana tentang doktrin-doktrin dibicara di situ. Jadi Mabes TNI dengan pasukan darat, laut, dan udara tadi itu hanya melaksanakan saja. Nah kita di polisi Pak, perencanaan semuanya asrena, makanya sekarang diadakan Asta Marina bintang 3. Itu pekerjaan terlalu rumit. Nah dulu pernah diusulkan waktu itu, kenapa kita tidak dibikin Kementerian Keamanan Publik. Kementerian Keamanan Publik itu nanti hanya diisi, bukan atasannya Polri. Polri tetap berdiri utuh seperti saat ini. Itu yang akan mengakomodir, ya, fungsi-fungsi pemerintah, pekerjaan fungsi pemerintah di bidang kepolisian, imigrasi, dan bea cukai. Kenapa ketiga ini? Karena kepolisian itu adalah masalah kaitan dengan lalu lintas kejahatan dan pelanggaran. Bea cukai lalu lintas pelanggaran barang masuk keluar Indonesia, migrasi manusia masuk keluar Indonesia. Sehingga kalau ini dari satu ada Kementerian Keuangan dalam negeri itu hanya pembantu presiden. Jadi rapat itu bukan Kapolri lagi, ya. Itu langsung kementerian di sana. Nah itu membantu presiden. Sekarang Kapolri ikut rapat presiden. Ya. Nah kalau kementerian ini jarang, suatu saat yang jadi menteri sama. Mantan Kapolri atau mantan bintang bisa jadi menteri di situ. Ngapain harus jadi kementerian yang lain seperti itu? Kita kan ahlinya di bidang keamanan. Di situ, Pak. Jadi nanti di situ ada dirjen atau danjen. Polisi dulu pernah pakai nama danjen, ya. Pakai dirjen misalnya setelah Kamtibmas dan danjen setelah Gakom, danjen strategi keamanan keselamatan lalu lintas. Ini banyak diurusin kerjaan situ. Bintang berapa danjen itu? Dirjen bisa bintang 3 nggak masalah. Ya sama dengan dirjen 3 Menhan itu di situ. Gitu. Jadi bisa mengakomodir jenderal-jenderal daripada penugasan di beberapa kementerian seperti sekarang ini. Nah ini diperkuat. Nah ini yang komunikasi dengan Polri, sehingga pembentukan seperti lembaga BNN, BNPT, KPK nggak perlu. Kembalikan polisi secara utuh. Kalau Kapolri dipilih presiden, Pak Kapolri sanggup nggak menanggung korupsi? 1 tahun sanggup Pak. Kalau nggak sanggup ganti lagi, pensiun dini, nggak ada masalah. Nah, presiden harus tegas di situ. Makanya Kapolri dari dulu diambilnya masih ada usia 2 tahun. Pak Petrodi itu dulu Kapolri nggak sampai 2 tahun selesai, nggak ada masalah. Ya, Pak Rusdiaja juga, Pak Rusdiaja sama, nggak sampai setahun. Ya, jadi siapapun bisa jadi Kapolri, seni kepemimpinan itu yang kita ambil. Gitu. Kalau yang pintar-pintar anggotanya banyak, yang lebih pintar juga banyak di situ. Ya, jadi sekali lagi bukan saya belain Polri itu kenapa masuk kementerian. Ya dulu dari Kemendagri KKN pindah berdiri sendiri, ya terjadi seperti sekarang ini. Menurut saya pengawasan. Nah Propam, tadi saya katakan Pak, Propam itu dibesarkan benar-benar jadi Propam secara utuh. Mohon maaf, saya pernah di Propam. Kalau Propam masih dibagi Propos, ada Paminal, ada Waprop. Ini sama dengan sebelum Propam sekarang ini. Zaman dulu seperti itu. Zaman dulu sebelum ada reformasi, kalau polisi salah itu Pak, itu harus menyelesaikan satu di bagian Propos, udah selesai nih, geser lagi ke bagian Irwasum Irjen, udah selesai, baru ke Pamsan. Capek 3 ini bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, udah selesai. Nah, sekarang baik Propam. Nah, kita sudah studi banding ke Amerika. Kalau ada tembak-menembak dengan masyarakat dengan polisi di jalan, begitu Propam turun,
semua senjata polisi yang di TKP disita oleh Propam, langsung rekonstruksi. Bukan berarti polisi salah, bukan polisi betul, tapi yang menginvestigasi adalah Propam. Nah makanya saya usulkan ke depan Propam jangan pindah-pindah dari mulai pangkat yang mulai pangkat pertama sampai pensiun di situ. Nah mungkin suatu saat di Propam mau jadi Kapolri bisa juga sampai ditambah di situ. Jadi ini untuk perbaikan Polri ke depan, ya kan? Itu yang kaitan dengan organisasi. Jadi sekali lagi kalau masuk kementerian nanti terjadi titipan-titipan itu loh Pak, ini ada kasus hari ini ya, tolong titip ini mas, titip ini, titipan banyak. Yang nggak ada cuma titipan sepeda motor, titipan mobil bukan sekarang. Ya. Terus satu lagi tadi mas, kaitan dengan moralitas polisi. Nah, moralitas polisi itu begini. Jadi makanya dengan situasi sekarang itu beberapa peraturan Kapolri itu perlu disempurnakan, dievaluasi Pak. Contoh nih, Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Dievaluasi lagi mas. Dulu waktu tahun 97 itu akan dibikin peraturan penanganan unjuk rasa boleh menggunakan peluru tajam tembakan pantul reposet. Saya waktu itu masih letnan kolonel Pak Kapolres. Saya tanya, jenderal, konsep yang dibikin ini menganut polisi Israel atau Korea Selatan? Saya Korea Selatan. Ya. Ini Israel. Kaget saya. Habis itu saya nggak nanya lagi dan nggak jangkut. Dan saya tidak pernah melaksanakan perintah itu. 98 siapa yang perintahkan boleh nembak mahasiswa unjuk rasa? Ada Panglima beliau gitu. Saya Kapolres masukkan peluru ke gudang. Kalau mau dicopot saya. Ini anak manusia udah ditembak-tembak buat apa? Masukkan gudang, kunci kasihkan saya. Dan saya sampai bisa berhenti pensiun Pak Kapolri, bukan saya dipecat tentang kolonel Kapolres karena berbeda pendapat dengan Panglima ABRI. Namanya Wiranto gitu. Hal-hal seperti ini harus dimiliki oleh polisi-polisi yang masih muda yang memimpin tadi, sudah lulus SP. Jangan dibiasakan lagi siapa. Kalau itu kira-kira perintah bertentangan dengan aturan, ya mohon izin Pak, belum bisa kami laksanakan. Pelajaran berbeda pendapat dengan pimpinan itu sudah diajarkan di pendidikan pada saat baris berbaris. Coba kalau baris berbaris Pak, komandan baris berbaris ngomong, maju jalan, di depan ada mobil nggak berhentikan. Apakah terus jalan? Berhenti Pak, itu perintah salah. Nah itu sudah diajarkan. Jadi kelihatannya pelajaran baris berbaris ini hanya baris lencang kiri, lencang kanan, hormat, bukan Pak. Itu belajar bagaimana kalau perintah atasan salah tidak dilaksanakan di situ. Ya. Banyak teorinya Pak seperti itu. Jadi ya kembali lagi kalau kembali pada manusianya, saya rasa polisi yang baik. Benar. Menurut saya kalau itu masih lebih banyak daripada yang polisi yang tidak baik. Jadi baik polisi sama bad cop sama good cop ini masih banyak good copnya lah menurut saya itu aja. Itu saja Pak, terima kasih. Ya. Racikan Berita